Hai semua, ketemu lagi di channel Rumah Belajar bersama Mem Maria. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang pola bilangan. Pola bilangan tuh banyak loh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Oke, kalian sering dong nonton di bioskop? Oke, atau belum pernah? Ya lihat aja di TV ya, sama aja di bioskop. Atau nonton sepak bola di stadion. Atau nonton konser gitu ya. Nah, kalian lihat ternyata tempat duduknya itu bertingkat ya. Di mana tingkatnya semakin yang paling atas semakin banyak malah, ya kan? Semakin tinggi, semakin banyak. Kenapa? Semakin depan semakin sedikit. Biasanya eksklusif tuh, ya kan? Makin depan makin deket nih sama kalau di konser sama idolanya, jadinya makin eksklusif. Tapi kalau dilihat-lihat rapi ya, teratur, berestetika gitu kan. Kenapa? Betul, karena mereka menerapkan pola bilangan. Jadi dengan kalian mengetahui pola bilangan, kalian bisa tuh buat banyak hal, beberapa hal gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari yang teratur. Gak cuma nanti bisa terapin dalam sini, tapi juga bisa juga kalian terapin misalnya dalam bikin manik-manik gitu ya, atau kerajinan tangan. Sekarang kita mau pahami nih, ada pola bilangan apa aja ya? Oke, menurutmu ada pola apa aja? Iya, ada pola bilangan genap, Mem. Oh, ada pola bilangan genap gitu ya. Kenapa pola bilangan genap? Kelihatan dia berpola, Mem. Tahu dari mana? Coba lihat. Genap tuh siapa aja sih? Dua, empat, enam, delapan, dan seterusnya gitu ya. Oke, kelihatan dia berpola. Kenapa? Karena loncat dua, Mem. Tambah dua ke berikutnya. Oh, tambah dua. Oke, tambah dua. Tambah dua gitu ya. Dia berpola ya. Terus berarti kalau ada genap ada siapa lagi? Ada ganjil, Mem. Oke, ada pola bilangan ganjil. Ada genap, ada ganjil. Kalau ganjil, satu, Mem, mulai ya. Satu, tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Sama nggak? Ternyata dia berpolanya sama. Sama-sama loncat dua, Mem. Tapi kok nama polanya beda ya? Ini genap, ini ganjil. Genap, kita pakai warna yang beda kali ya. Genap, nih. Ini ganjil. Nih. Kenapa ya dia berbeda ya? Kalau masakan kira-kira kenapa beda? Oh, formulanya beda, resepnya beda gitu ya. Formulanya beda. Kalau istilahnya apa sih rumusnya ya gitu ya. Rumusnya beda, formulanya beda. Kenapa tuh bedanya gimana? Dari sini aja sebenarnya kelihatan, Mem, bedanya. Pertama, urutan pertamanya tuh udah beda, Mem. Oh, urutan pertama udah beda. Genap di urutan pertamanya tuh dua. Sedangkan ganjil di urutan pertamanya satu. Oke, itunya udah beda, Mem. Urutan. Urutan itu apa sih? Kalau di matematika kita bisa bilang suku. Jadi di sini ada urutan pertama, suku pertama. Urutan pertama, suku pertama. Urutan kedua, suku kedua. Suku. Suku U. Ini dulu. Suku, Mem, suku U. Jadi kita bilangnya U. Nah, biar gampang tuh. Suku U. Makanya di sini U. Gitu kan. Suku pertama, U1. Suku ke satu gitu kan. Suku kedua, U2. Suku ketiga ya U3 gitu kan. Empat ya U4. Oke. Oh, jadi dari sini sukunya beda, Mem. Tuh, dimulainya beda ternyata. Walaupun tambah dua, loncatnya sama dua, tapi beda. Berarti formulanya beda. Formula itu apa sih tadi ya? Rumus ya. Berarti gimana? Kalau misalnya Mem tanya suku ke-10, di sini U10. Ya masih bisa sih, kamu tambahin aja terus dua gitu sampai ke 10. Tapi kalau ke 100, aduh modar Mem, panjang. Nyarinya gimana nih Mem gitu ya. Nah, ini dia, kamu perlu menentukan bentuk polanya, formulanya. Gimana sih? Oke, kita coba cek ya. Kita pindahin dulu supaya tempatnya lebih leluasa gitu kan. Nah, kita lihat di sini biar kelihatan. Oh, kita nanti mau nanya dulu nih, mau nyari suku ke 100. Tujuannya kita mau cari suku ke 100 gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita bikin dalam tabel kali ya, biar mudah. Di sini kan urutan suku, sukunya ya. Suku, suku atau si U tadi kan. Nah, suku ke 1, U1. Di sini ternyata 2. Suku kedua, U2. 2 kah? Enggak ya. 4. Suku ketiga, 6.
Suku keempat, 8. Nah, sekarang kita mau menentukan polanya. Dari 1 jadi 2, Mem. Suku kedua kok jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Berarti kira-kira ada yang sama nggak hal yang diperlakukan? Di yang pertama, diapain nih supaya jadi 2? Diapain? Tuh, diapain tuh, Mem kasih kotak. Yang kedua, diapain nih supaya jadi 4? Yang ketiga, diapain lagi nih supaya jadi 6? Yang keempat, diapain nih supaya jadi 8? Di mana perlakuannya sama gitu ya. Karena kan pola, teratur dia. Berarti gimana? Kira-kira dikali 2, Mem. Oh iya. Kalau 1 kamu kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Oke, dia sama-sama berpola ya, sama-sama dikali 2 ternyata. Jadi nggak perlu kamu lihat dari tambah 2-nya, tapi nanti kamu lihat di sini kalau suku, kan ini U ya, suku ke 100, berarti kita anggap U100, berarti 100, kan U100, yang kamu cari 100 kan? Dia apa kan tadi? Kali 2, sama kan polanya, kali 2, jadi hasil nanti 200. Nih, ini hasilnya nih. Oh, jadi ternyata suku ke 100 tuh 200, Mem. Oke. Kalau kamu tambah dua semua, gempor ya kan? Oke, berarti di sini polanya yang kita lihat ya. Di sini nggak usah lihat penjumlahnya, tapi lihat polanya. Lihat penjumlahnya kapan? Nanti ada lagi itu pola khusus. Pak, pola aritmatika. Nah, memang kasih sedikit bocoran gitu ya, sedikit yang kita mau bahas, tapi di next video ya. Oke, sekarang kita ini dulu. Kita tentukannya. Oke, kalau gitu, Mem, biar gampang, kita mau bikin formulanya, Mem. Formulanya gimana ya? Formulanya gimana ya? Ini Mem naikin dikit ya. Cus. Aduh, kepotong. Oke, kita naikin dikit biar bagusan dikit. Nah, formulanya gimana ya? Gimana formula? Kita tadi kan U-nya U100. Mungkin kita bilangnya, kalau kita mau cari formula, kita bilang apa? U N aja, Mem. Suku ke N. Nggak tahu nih, suku ke N. Berarti U N. Kita mau cari suku ke N. Kayak tadi dong. Kita mau cari suku ke N. Berarti N kali 2. Kali 2. N kali 2 jadinya 2N. Oke, wah ternyata pola bilangan genap ini ya. Pola bilangan genap itu punya formula gitu kan, formula atau rumus biasanya orang bilang suku ke N-nya itu sama dengan 2N. Nih dia. Nih, UN-nya sama dengan 2N. Oke, jadi tujuannya adalah kamu perlu tentukan ini, bentuk formulanya, rumusnya, suku ke N itu apa? Berarti kalau bilangan genap 2N. Bisa nggak pola-pola lain? Bisa, tentukan seperti ini. Dia perlakuannya sama nggak ya? Contohnya mana? Kita ambil yang bilangan ganjil ya. Oke, kita ambil yang bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Oke, kita copy dulu. Copy, pilih di sini gitu kan. Biar kita tahu fokus mau cari apa. Tadi bilangan ganjil. Sama ya, kita lihat ya suku ke N-nya ya. Berarti kita mau cari suku ke N-nya, formulanya. Kita mau nyari sukunya tadi ya. Kalau tadi U1, U1-nya dia 1. 1, 1. 1 aja main berarti langsung. U2, tapi 3. U3, 5. Berapa tadi? 4, 7. Oke. Sekarang kita lihat. Cara lihat gimana nentuin polanya. Gimana ya nentuin formulanya? 1 jadi 1 nih. 1 diapain nih? Ya kan? Jadi 1. Gitu kan? Terus 2 diapain nih? Jadi 3. Kalau ditambah 1, jadi kamu lihat bisa lihat gini, nanti kita lihat ya. 3 diapain nih? Jadi 5. 4 diapain nih? Jadi 7. Nah, sekarang gini. Kalau 1 dikali 1, 1 bener. Tapi pas 2, kamu kali 1, nggak 3 gitu ya. Jadi 2. Oh, berarti nggak kali 1. Nah, jadi kamu bisa lihat di situ polanya. Berarti gimana ya? Kalau tambah 1, kan kalau tambah 1, jadi 3, Mem. Tapi 3 tambah 1, enggak 5, 4. Ini tambah 1 juga 2, bukan itu. Berarti bukan, Mem. Berarti gimana kombinasinya?
Bisa loh, nggak cuman dikali atau ditambah aja, bisa juga kombinasi keduanya. Dikurang juga bisa loh, ditemenin dikurang gitu ya misalnya. Atau di apa yang dibagi mungkin bisa. Oh, atau coba Mem. Kalau tadi kan kalau polanya genap, ini tadi 2 4 6 8. Itu kali 2 dulu semua Mem. Gimana nih? Kamu kali 2 dulu. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini jadinya 2. Ini 4 nih. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8. Terus kalau mau jadi satu, diapain tuh? Gue diapain jadi satu? Kurang satu. Iya dong, kurang satu, Mem. Oke. 4, bisa nggak kalau dikurang satu jadi 3? Wah, bener, Mem. 6 kalau dikurang satu jadi 5 nggak? Yes. 8 kalau dikurang satu? Iya, jadi 7. Wah, ternyata polanya sama ya, Mem ya. Jadi polanya setiap ini kalau jadi kita mau cari suku ke N, UN-nya gitu kan. Tadi kita langsung UN-nya aja nih, karena udah paham. UN, berarti si N-nya diapain dulu? Kali 2 dulu. Baru kemudian dikurang satu. Itu nanti akan membentuk pola bilangan ganjil, Mem. Oke, berarti UN sama dengan 2 kali N. 2N kurang satu baru kemudiannya. Oh, jadi pola bilangan ganjil formulanya, Mem. Biasanya sih orang rumusnya, tapi Mem sukanya bilangnya formula nih. Kayak mas kayak formulanya. Dua formulanya itu 2N dikurang satu. Nah, ini dia nih. Pola bilangan ganjil. Oke, berarti banyak ya pola yang lain-lain nih yang nggak langsung genap ganjil itu bisa. Kamu tentukan polanya, lihat perlakuannya. Jadi bisa dikali atau dibagi atau ditambah atau dikurang, tapi semuanya itu perlakuannya harus sama. Itu dia makanya bilangnya pola. Kan pola itu kumpulan bilangan gitu ya. Pola bilangan berarti kumpulan bilangan yang saling teratur nih, teratur punya keteraturan, berpola. Hmm. Oke, mantul ya. Nah, sekarang pola bilangan tadi pertama genap udah. Oke, sekarang terus habis itu ganjil udah. Kira-kira ada apa lagi ya? Hmm, pola bilangan konfigurasi objek, Mem. Apa sih itu maksudnya? Oke, di sini Mem punya nih kelereng. Di sini di pertama, gitu kan, urutan pertamanya, suku pertama ya, tadi kan ada suku yang pertamanya. Ada satu kelereng. Di sini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Oke, di sini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Terus di sini ada berapa nih? Kalau lihat sih tadi ini 3 kali 3 mem 9, 2 kali 2, 4. Nih gampang lagi, 4 kali 4 mem 16. Benar nggak ya ada 16? Coba cek. 1, 2, 3, 4. Benar ya? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali 4, 16. Wah, tadi sebenarnya udah clue tuh. Kira-kira konfigurasi objek nih. Berarti sesuai dengan objek-objek yang ada. Kira-kira ini membentuk apa? Kelihatan bentuk objek membentuk apa nih? Tadi clue-nya udah kelihatan ya ternyata mem sebut. Di sini ada 4 tadi kan kata mem. Di sini juga ada 4. Wah, ternyata di sini dari 4 kali 4 gitu kan. Oke. Hitungan wah bisa tadi ya. Tapi panjang deh mem. Oke. Kalau ini 3. Di sini 3 mem. Berarti 3 kali 3 gitu ya. Oke. Ini ganti mana dong mem? Biar nggak bingung. Sliward saya mem. Oke. Sip. Nah, terus habis itu di sini ada 2. Di sini ada 2. 2 kali 2 ternyata ya. Jadi 4. Di sini 1. Oh, sendirian. 1. Berarti 1 kali 1. Kelihatannya bentuk apa sih nih? Ini 4, 4. Kalau bentuk, wah jadi kayak bentuk objek nih, Mem. Bentuk apa nih? Objeknya? Persegi, Mem. Oke, kenapa? Sisinya sama panjang gitu ya. Oke. Nah, di sini dia yang katakan pola konfigurasi objek. Karena dia bentuk objeknya seperti persegi, namakan pola persegi. Oke. Oh, Desi ternyata mem ya. Pola persegi-persegi. Kita tahu kan, sisi-sisinya itu sama panjang. Kalau nyari luas, sisi kali sisi gitu ya. Oh, nyari luas sisi kali sisi. Wah, ternyata dari pola juga sama ya. Sisi kali sisi kelihatan. Oh, jumlahnya jadi banyaknya sama. Sisi kali sisi, sisi kali sisi. Oke, kalau gitu di sini tadi kan kita bilangnya suku. Ini U1. U1 suku ke satu. Kita pakai warna apa nih? Ini aja. U1 suku ke satu.
U1 suku ke satu. Di mana ya? Sini aja deh. U1. Nah, U1 suku ke satu. U2 suku kedua. U3 suku ketiga. U4 suku keempat. Wah, ke satu. Satu kali satu ternyata, Mem. Kalau dua, dua kali dua. Tiga, tiga kali tiga. Empat, empat kali empat. Jadi kalau nanti Mem misalnya tanya, suku ke 10, iya, 10 kali 10, Mem. 10 kali 10 gitu ya. Nanti jadinya banyaknya ada 100 kelereng di situ. Berarti kalau generalisasinya gimana? Jadi formulanya gimana kalau rumusnya? Kalau suku ke N, UN, ya N kali N, Mem. Oh, N kali N. Berarti UN sama dengan N kali N. Oh, berarti kelihatannya kayak persegi. Gunain luasnya. Luasnya apa? Kan sisi kali sisi. Berarti kalau di sini kita main pola, di sini banyaknya. Oke, ini bedain aja deh. Ini sisi-sisi. Kalau kita main pola, ini banyaknya N gitu ya. Ini N. Oh, berarti tinggal N kali N. Oke, ngikutin aturan luas persegi gitu ya. Jadilah UN-nya sama dengan N kuadrat atau N kali N. Nah, ternyata pola persegi nih, formulanya atau rumus polanya gitu kan, itu adalah N kuadrat atau N kali N. Ternyata itu dia hubungannya. Makanya dikatakan pola konfigurasi objek. Bisa dikatakan pola persegi karena seperti persegi. Artinya. Oke, ada apa lagi ya kira-kira? Di sini Mem punya berikutnya. Kira-kira bentuknya kayak apa sih? Tadi kan kita udah tahu ya konfigurasi objek. Kalau kamu tebak kira-kira ini pola apa bentuknya? Persegi panjang, Mem. Oh iya, bentuknya persegi panjang ya. Benar nggak sih persegi panjang? Lihat ya. Kalau persegi panjang, gimana sih? Berarti yang satu lebih panjang gitu ya daripada yang lain. Makanya dia bilang ini panjang, ini lebar. Berarti yang satu lebih panjang. Kalau yang satu lebih panjang, berarti kalau kita di sini dua, gitu kan? Dua kelerengnya, ke atasnya cuma satu. Oh, ini cuma satu nih, satu. Gitu. Ke sini tiga. Di sini dua. Oh, berarti lebih panjang ya. Kalau di sini satu jadi dua, di sini dua jadi tiga. Di sini tiga. Jadi berapa nih? Empat, bener. Kelihatan nggak sih polanya kalau kamu lihat di sini empat. Berarti jadinya berapa kira-kira? Kalau tanpa menghitung, tambah satu aja, Mem. Kelihatan dulu tambah satu nih, Mem. Tambah satu, tambah satu. Nah, kamu bisa lihat tuh ternyata polanya tambah satu. Bener nggak sih kalau tambah satu jadi lima? Coba cek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh iya bener ada lima kayaknya, Mem. Oke, ternyata dia terlihat adalah pola persegi panjang. Kalau gitu, banyaknya gimana sih sebenarnya ini, Mem? Kalau ini ada berapa ya? Ini ada dua. Di sini ada berapa? Ada, kalau cek satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu ya tadi ya. Enam. Ini satu, dua, tiga, empat, empat, 12 gitu ya. Lima, 20 gitu ya. Oh dari angka sih, kalau mempola, kalau tadi kan kelihatan ya dia bilangan kuadrat, satu kuadrat, dua kuadrat gitu kan, tiga kuadrat, empat kuadrat. Oke, jadi nggak bertambah ya. Kalau bertambah juga bedanya jauh nih. Ini berapa? Tambah 3, ini tambah 5, ini tambah 7. Oke. Wah, kalau tambah dia malah jadinya tambah ganjil tapi membingungkan. Oke, jadi ternyata ada pola yang lebih gampang kalau dilihatnya dalam bentuk konfigurasi objek. Berarti lihatnya dalam bentuk ini objek ini pola persegi. Nah, kalau ini objek pola persegi panjang. Berarti gimana bikin formulanya? Gimana menurut kalian bikin formulanya? Kalau tadi 1 kali 2 dong ya, biar jadi 2 ya. 1 kali 2. Ini 2 kali 3. Ini 3 kali 4. Ini 4 kali 5. Terus kalau misalnya ini tadi adalah U1. U1. Ini adalah U2. U3. U4. Berarti kalau U1 di sininya 1. U2 di sininya 2 gitu kan. U3 di sini 3. U4 di sininya 4. Kalau gitu misalnya U8 ini 8 nih, 8 kali. Tapi kalinya berapa ya? Ternyata kali setelahnya nih. Setelahnya jadi 2. Setelahnya jadi 3. Setelahnya jadi 4. Setelahnya tapi 1 setelahnya. Berarti setelahnya 9. Atau bisa juga kalau kalian bilang tambah 1 dari sukunya. Apa sih maksudnya, Mem? Nih, kita langsung tulis aja ya. Kalau kita bilang UN,
N gitu kan. Kalau tadi, kalau suku 1, dia 1 gitu kan. Kalau 2, 2. Berarti kalau UN, berarti N gitu kan. N dikali, setelahnya tapi cuma 1. Berarti, iya, tambah 1. N plus 1. Nih, lihat nih. Ini N. N-nya 1. Di sini N plus 1. 1. 1 tambah 1, 2. Nah, di sini kan suku kedua kan. Berarti N-nya 2. 2 tambah 1, 3. Benar ya? Oke, berarti N kali N plus 1. Oh, berarti UN ya sebenarnya sama dengan N kali N plus 1, Mem. Oh, ini formulanya nih. Ini formulanya nih. Gitu ya. N kali N plus 1 itu pola persegi panjang. Pola persegi panjang. Atau, kalau mau simpel gampangnya nih, tadi kan persegi, luasnya itu kan sisi ke sisi. Kalau ini banyaknya N, N kali N. Berdasarkan persegi gitu kan. Kalau dia persegi panjang, kan yang satu lebih panjang. Berarti kalau yang di sini N, yang pendeknya N, berarti yang satu lebih panjang. N plus 1 gitu kan, lebih panjang. Panjangnya sedikit lebih gitu. Jadi N plus 1. Oke. Wah, jadi pola persegi panjang formanya gitu kan. Rumusnya UN-nya itu adalah N kali N plus 1. Oke. Jadi lebih panjang 1 gitu ya. Oke. Wah, lebih simpel gitu ternyata ya. Nah, sekarang langsung. Kalau tadi ada persegi, terus ada persegi panjang, kira-kira ada apa ya? Segitiga, Mem. Segitiga nih. Iya, biar temenan aja gitu kan. Bukan konfigurasi objek tadi ya, segitiga. Tapi bener nggak ya ini pola segitiga? Kita tahu dari mana? Kita cek dulu ya. Oke, kita coba balik lagi. Kalau kita misalnya dari yang dikitnya dulu, 1. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau main tadi tambahnya, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Beda ya. Oke, kalau udah yang kayak gini, mungkin lebih mudah kan pakai konfigurasi. Jadi kalian lihat bentuknya. Oh, ternyata bisa dibikin bentuk pola segitiga misalnya. Atau kalau tadi yang karena bilangan kuadrat jadi bentuk pola persegi. Oh, karena dia bentuknya adalah kali tambah 1 gitu istilahnya, itu adalah pola persegi panjang. Nah, berarti yang ini pola segitiga. Tapi benar nggak sih dia? Ya bentuknya segitiga sih. Tapi masih benar nggak sih dibilang pola segitiga? Tahu dari mana? Tadi ya ini 1 ya. Ini 1. Ini 1, 2, 3. Cus, kayak segitiga sih benar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak segitiga juga. Ini juga kayak segitiga. Tapi ini nggak kena nih, Mem. Berarti bukan main keliling ya? Main apa dong? Main luas dong ya. Berarti main luas ya. Main luas tuh gimana ya, Mem? Ya? Lihat aja. Asalnya sih luas segitiga apa sih? Setengah alas kali tinggi. Oke, asalnya tuh dari mana tahu gitu? Ada persegi panjang. Asalnya ya, ada persegi panjang. Terus dibagi 2. Cus, potong deh nih. Potong. Nah, inilah jadi segitiga. Oke, jadi ternyata jadi segitiga nih, Mem. Oke, wah ternyata bisa jadi segitiga. Berarti kalau gitu, boleh nggak luas persegi panjang bagi 2 jadi segitiga? Iya, makanya di sini sebenarnya bisa juga panjang kali lebar bagi 2. Ini kan panjangnya lebar. Hanya di segitiga kan kita samakan generalisasi. Namanya ini alas. Ini alas. Ini kan siku-siku ya. Di sini alas. Di sini tinggi. Padahal intinya sama. Oh, jadi sebenarnya luas segitiga itu persegi panjang dibagi 2. Berarti boleh nggak ya formulanya si UN-nya dari pola segitiga ini, UN-nya, UN persegi panjang tadi gimana? N dikali, karena persegi panjang lebih panjang, 1, N plus 1 gitu kan. Nah kan berarti si pendeknya kali panjangnya gitu kan. Karena segitiga, asalnya dari persegi panjang dibagi 2. Nah, dibagi 2. Berarti bagi 2. Wah, oh ini nih Mem, ternyata formula segitiga. Benar nggak ya? Nah, ini nih kita cek. Kita balik tadi pembelajarannya, pemahamannya kita balik. Tadi kan dari yang bentuknya ke formulanya. Padahal kalian tahu, kalau persegi itu sisi kali sisi. Berarti langsung bisa dapat nih formulanya. UN-nya itu N kali N atau N kuadrat.
Nah, kalau persegi panjang, itu panjang kali lebar. Berarti kali yang lebih panjang. Gitu kan. Berarti yang pendeknya kali lebih panjang sedikit. Formulanya tadi ya, N kali N plus 1. Gitu ya, nambah 1 aja nih, karena lebih panjang sedikit. Nah, sekarang kita bikin formulanya dulu nih. N kali N plus 1 di si persegi panjang. Karena ternyata luas segitiga itu ada persegi panjang dibagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Sekarang benar nggak ya formulanya ini? Nah, kita balik nih pemahamannya. Benar nggak nih kita cek? Gimana coba? Di sini ada satu gitu kan, tadi suku ke-1. Ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Suku ke-1-nya sendirian nih 1. Coba kita cek ya. Benar nggak? Kali 2 kan berarti untuk jadi persegi panjang, kali yang lebih panjang dikit, terus bagi 2. Nah, berarti kalau suku kedua, cek nanti ya. Ini 2 dikali setelahnya 1. Berarti setelahnya maksudnya 1 tingkat gitu ya. Berarti tambah 1 aja. Nah, 3 bagi 2. Nah, 3 kali setelahnya. Setelahnya itu berarti 1 doang nih. 4 bagi 2. 4 kali, iya 5. Atau 4 tambah 1 ini. Bagi 2. Cek, benar nggak ya? Benar nggak ya? Kalau dia tuh hasilnya 1. Ini berarti habis 2 bagi 2. Yes, 1. Betul. Ini 2 kali 3. Oh, ini habis juga. Berarti, wah benar, 3. Ini habis. 3 kali 2, tapi 6. Benar. Ternyata 6 juga nih. Nah ini, 4 bagi 2, 2. 2 kali 5, 10. Ternyata benar memang 10. Wah, makanya pola segitiga, persegi dan persegi panjang itu sebenarnya namanya pola konfigurasi objek. Bisa disesuaikan dengan objeknya. Karena persegi, cara mencari luasnya sisi kali sisi, berarti nyari polanya, formulanya itu sisinya N gitu kan, berarti N kali N. Berarti nyari UN nih, UN. Berarti N kali N banyaknya. Oke, karena persegi panjang yang salah satu lebih panjang sisinya, berarti N dikali sama M plus 1. Lebih panjang 1 aja nih, M plus 1. Nah, karena bukan persegi, karena segitiga gitu kan, itu adalah dari persegi panjang dibagi 2 luasnya. Berarti sama nih, untuk polanya, si N gitu kan, kali M plus 1, ini pola persegi panjang bagi 2. Dan ternyata terbukti di sini gitu ya. Oke. Wah, mudah ya ternyata ya, Mem ya. Dapat pola konfigurasi elektron. Konfigurasi objek. Nah, berarti tadi udah pola bilangan genap, pola bilangan ganjil nih, kan khusus ya langsung ya. Terus abis itu ada pola bilangan persegi, terus persegi panjang, terus ada segitiga. Ada apa lagi nih? Biar tambahin yang pola bilangan spesial. Oke, ini Bonacci double C ya. Oke, ini memang udah revisi ya kan. Oke, kenapa? Saya itu nama orang gitu ya. Di Bonacci. Ini sebenarnya ada ceritanya nih. Jadi bilangan Fibonacci ini temuin itu sebenarnya bukan Fibonacci, namanya itu sebenarnya Leonardo da Pisa. Da Vinci ya, da Pisa. Jadi si Bapak Leonardo da Pisa ini itu adalah Bonacci ya. Jadi bapaknya itu namanya Bonacci. Nah, karena dia anaknya Bonacci gitu ya, maka disebut anak Bonacci gitu ya. Anak bahasanya itu Filius. Nah, jadi Fibonacci. Oke, jadi itu tuh sejarahnya tuh. Nah, sekarang berarti pola bilangan Fibonacci ditemuin oleh tadi anak dari Bonacci atau si Leonardo da Pisa. Itu seperti apa sih? Yang bikin nih satu, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Oke. Nah, kita mau cari deh 2 suku seterusnya. Tapi gimana caranya ya? Tadi kalau pola, kalau mau lihat polanya, lihat dari urutan 1 ke 2, dari suku 1 ke suku kedua. Nambah 0, Mem. Oke, ini tambah 1. Ini tambah 1 lagi tapi, Mem. Ini tambah 2. Tambah 2 lagi kali, Mem. Ini ternyata tambah 3. Waduh. Kok ini tambah 5. Jadi kalau kelihatan polanya jadi nggak teratur ya. Kok begini? Oh, berarti nggak begini dong. Berarti gimana ya? Nah, makanya dia pola bilangan yang spesial nih. Spesial kenapa ya? Kira-kira gimana sih spesial? Kita lihat ya. Oke, dia spesial. Telur nggak nih, Mem? Nggak ya, spesial. Berarti gimana? Ini bisa 2. Kita lihat. Kalau ini kan 1, nggak ada depannya, nggak suka. Ini bisa 2. Kelihatan tuh dari, suku sebelumnya dijumlah dengan sebelumnya lagi. Oh, berarti jumlah 2 suku sebelumnya. Oh, jumlah 2 suku sebelumnya nih, Mem. Kalau mau dapat sini. Berarti ini 2. Berarti dari suku 1.
Dua suku sebelumnya. Satu tambah satu, dua. Oke, betul. Terus coba cek deh. Ini lima benar nggak jumlah dua suku sebelumnya? Wah iya benar mem. Dua tambah tiga, lima. Ini benar nggak tiga? Dari satu tambah dua. Wah benar. Jadi ternyata 13 itu adalah jumlah dua suku sebelumnya. Berarti kalau kamu mau nyari suku yang belum ketahuan ini, titik-titik, gimana? Iya, jumlah dua suku sebelumnya aja, Mem. Oke, jumlahnya berarti 13 tambah 8. Berarti berapa tuh? 13 tambah 8. 21. Oke. Terus ini berarti iya jumlah dua suku sebelumnya 33. Nah, sekarang kalau mau bikin nama formula gimana, Mem? Jumlah dua suku sebelumnya, iya boleh gitu ya. Tapi kalau kita bikin dalam bentuk model matematikanya gimana? Berarti kan jumlah dua suku sebelumnya, berarti U tambah U gitu ya. Tapi dua suku sebelumnya, berarti kalau ini UN, ini suku ke N. Suku sebelumnya UN-1 kan sebelumnya gitu kan. Oke, ini UN-1 berarti dijumlahin, dijumlahin dengan suku sebelumnya lagi. Berarti mundur lagi jadi N-2. Oh gitu Mem. Jadi ternyata untuk dapetin UN itu adalah jumlah dua suku sebelumnya. Nah ini dinamakan pola bilangan Fibonacci. Makanya dibilang spesial gitu ya. Spesial. Oke. Sip. Nah sekarang berarti pola bilangannya ada apa lagi ya? Iya, pola aritmetika. Orang di sini bilang pola ya, aritmetika dan pola geometri. Di mana nanti sebenarnya pola ini kita bisa bilang juga nanti dalam bentuk barisan aritmetika dan deret aritmetika. Bedanya apa dan bagaimana dan apa aja ceritanya? Kita lihat di next video ya. Oke, jadi terus pantengin channel Rumah Belajar gitu, subscribe, jangan lupa like videonya jika kamu suka gitu kan. Berharap juga kamu suka gitu kan, dan share jika bermanfaat gitu. Dan jangan lupa lihat video berikutnya tentang pola aritmetika dan pola geometri. Di sini akan ada barisan dan deret. Apa itu? Dia cek. Oke. Akhir kata, mengatakan ucapkan sukses untuk kalian semua. Terima kasih.